Hi everyone and welcome back. Today we are Halo joined by semuanya, Professor selamat datang Syed kembali. Mohammed Marandi. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Syed M. Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Jadi kita melihat berbagai pemimpin internasional berkumpul di Kairo untuk membangun perdamaian bagi Palestina. Dan hal ini kini menghasilkan sebuah inisiatif pasukan stabilisasi internasional yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang oleh sebagian orang disebut sebagai pasukan perdamaian internasional. Namun, bagaimana pandangan Anda terhadap pasukan stabilisasi internasional ini? Apakah ini merupakan misi penjaga perdamaian, pasukan pendudukan, atau Anda melihatnya sebagai sesuatu yang lain? An occupation force, or do you see it as something else? No, this is Tidak, ini adalah perpanjangan dari pendudukan. Ini menginternasionalisasi pendudukan tersebut. Ini memperkuat peran Amerika Serikat dan memberinya aura legitimasi, meskipun faktanya Amerika Serikat adalah mitra dalam genosida ini. Tidak ada yang dikatakan tentang rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan atau memiliki negara sendiri. Tidak ada hal baik dalam hal ini. Ini adalah rencana yang ditulis oleh Amerika Serikat demi kepentingan rezim Israel. Semua kelompok Palestina menentangnya. Namun saya pikir sudah jelas bahwa rencana itu akan disahkan ketika semua negara di kawasan yang telah berbicara dengan Trump tentang gencatan senjata menyetujui rencana Trump. Dan kemudian, setelah mereka menyetujuinya, mereka pergi ke Kairo dan ikut serta dalam sandiwara itu. Setiap pemimpin menunjukkan ketundukannya kepada Trump dan kesetiaannya kepada Trump. Setelah itu, jelas bahwa resolusi ini akan disahkan. Karena jika negara-negara di kawasan seperti Turki, Mesir, dan Uni Emirat Arab, antara lain, bersedia menerima pengkhianatan ini, maka negara mana di Dewan Keamanan PBB yang akan bertindak berbeda? Jika negara-negara kawasan menerima pengkhianatan ini, maka saya yakin negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok akan berkata pada diri mereka sendiri, mengapa kami harus menanggung akibatnya ketika mereka tidak akan menentang Amerika Serikat atau memaksa Amerika Serikat untuk mengubah komponen resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan. Tentu saja, saya masih berpikir bahwa Rusia dan Tiongkok seharusnya memveto resolusi itu. Tetapi kesalahan ada pada Erdogan, Presiden Sisi, Mohammed bin Zayed, dan semua pemimpin regional yang memberi Trump lampu hijau dan memujinya, meskipun dia yang memimpin genosida itu. Tanpa dia, mau we sterken terdevel de behil om spoor stubble and care. Ya, saya baru saja kembali dari Tiongkok, dan saya mendengar hal yang sama di Rusia, bahwa logika utamanya, seperti yang Anda katakan, adalah jika otoritas Palestina menyetujuinya dan semua pemimpin regional juga setuju, maka ya, itulah alasan utama untuk tidak memveto keputusan itu. Tapi seperti yang Anda katakan, saya pikir konsekuensinya tetap akan cukup serius. Dengan memberikan cap persetujuan ini dan melegitimasi sesuatu yang pada dasarnya merupakan pendudukan. Tapi, bagaimana Anda memahami kesediaan para peserta yang berbeda untuk benar-benar berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional ini? Karena bahkan para pemimpin Arab yang menandatangani hal ini, seberapa besar mereka benar-benar ingin berpartisipasi di dalamnya, yang pada dasarnya berarti ikut serta dalam pendudukan itu. Maksud saya, hal itu pasti tidak akan populer di kalangan rakyat mereka sendiri. Tidak. Dan itulah sebabnya, ketika otoritas Palestina menerima rencana ini, seperti halnya Raja Abdullah dari Yordania, dan pihak lain yang saya sebutkan, tidak ada yang menganggap itu sebagai posisi Palestina. Karena semua orang tahu bahwa otoritas Palestina adalah penjaga penjara Netanyahu. Mereka yang menegakkan dominasinya atas tepi barat yang diduduki. Kita melihat orang-orang dibunuh setiap hari di tepi barat, orang-orang mengalami pembersihan etnis di tepi barat, dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh otoritas Palestina untuk mencegah hal ini. Jadi otoritas Palestina akan melakukan apapun yang dikatakan Netanyahu. Namun negara-negara lain, negara-negara kawasan, atau mereka yang telah menawarkan untuk mengirim pasukan, tidak akan bisa melakukan apapun selama Hamas, Jihad Islam Palestina, dan kelompok perlawanan lainnya masih bersenjata.
dan mereka tidak memiliki rencana untuk menyerahkan senjata mereka. And they have no plans to give up their arms. Because if that happens, it's clear that Karena jika itu terjadi, jelas bahwa apa yang disebut pasukan stabilisasi ini tidak akan memiliki kekuatan apapun. Mereka tidak akan mampu menahan Israel jika negara itu memutuskan untuk menyerbu Gaza dan melakukan pembunuhan massal. Mereka telah melakukan pembunuhan massal selama 2 tahun, tetapi yang mencegah mereka memusnahkan rakyat Palestina sepenuhnya adalah kenyataan bahwa pihak perlawanan memiliki persenjataan yang kuat dan beroperasi di bawah tanah. Namun jika pasukan stabilisasi masuk dan pihak perlawanan tidak lagi memiliki senjata, apa yang bisa dilakukan para tentara dari berbagai negara itu dengan senjata ringan mereka? Tidak ada. Jadi saya tidak berpikir kita akan mencapai banyak kemajuan dengan resolusi ini, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya sudah besar. Karena para pemimpin ini, menurut saya, kejahatan terbesar adalah bahwa para pemimpin regional ini telah menutupi peran Trump dan peran AS dalam genosida. Dan pada dasarnya turut memberikan tuftai atas Goltis Gaza kepada Amerika Serikat. the United States control over Gaza. This is sort of like Ini seperti abad ke-6 atau abad ke-11. Ini seperti model untuk India. Anda memiliki pemimpin Gaza yang duduk di Gedung Putih dan dilihat Dewan Kerajaan dari berbagai belahan dunia dan mereka menentukan nasib rakyat Palestina di Gaza. Dan jelas, itu sebuah akan mengarah ke kedaulatan atau martabat. Mereka akan membentuk serangkaian kamp konsentrasi yang sangat diawasi. Kamp yang bahkan akan jauh lebih buruk daripada yang kita lihat sebelum 7 Oktober. Kamp-kamp konsentrasi itu akan jauh lebih distopia. Tapi saya tidak berpikir kita akan sampai ke sana. Saya tidak berpikir model ini seperti yang saya katakan akan berhasil. Semata-mata karena Hamas, Jihad Islam Palestina, dan kelompok lainnya tidak akan menyerahkan senjata mereka. And Palestinian Islamic Jihad and the others are not going to give up their arms. Yeah, well, I've heard the argument that Ya, saya pernah mendengar argumen bahwa kesepakatan damai ini, jika memang bisa disebut kesepakatan damai, bahwa perdamaian yang buruk pun layak dijalankan demi mengakhiri pertumpahan darah. Tapi sudut pandang lain mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak mengakhiri permusuhan, seperti yang kamu katakan. Ini justru memberi mereka lebih banyak legitimasi dan legalitas untuk terus melanjutkannya. Dan jika kita melihat beberapa indikator tentang apa yang sedang terjadi, Lanin Kurithi Sapig Barry Bignistromid, Sroistawid Gap Torse Perlenjuth, Mraska Worse into host the Kerith New, Amin. continues, even though we now have to call our peace. Similarly, we have a ceasefire in Lebanon, but Demikian pula, kita memiliki gencatan senjata di Lebanon, tetapi pengeboman di Lebanon Selatan justru semakin intensif. Kita dijanjikan perdamaian di Suriah sekarang, setelah pemimpin Al-Qaeda kita mengambil alih kekuasaan. Tetapi kini kita melihat bahwa Netanyahu bahkan mengunjungi wilayah-wilayah baru yang diduduki Israel di sana. Jadi tampaknya tidak ada yang benar-benar stabil. Jika tujuan, bahkan dari perdamaian yang buruk sekalipun, adalah untuk memperkuat status quo baru, hanya combat for, saya kira menciptakan dasar bagi berlanjutnya permusuhan. Menurut telah kemain yang keberbituan nithanya. where do you see all of this actually heading? I think it's a continuation of what we have already seen. Saya pikir ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita lihat sebelumnya, karena semua negara ini sejak awal berada di kubu Amerika. Anda menyebut Suriah. Apa yang terjadi di Suriah telah direncanakan selama beberapa dekade. Dan perang kotor itu dimulai pada tahun 2011 dan 2012. Perang itu dijalankan oleh para proksi AS di kawasan Qatar, rezim-rezim kaya minyak dan gas lainnya, rezim Yordania, rezim Erdogan, rezim Israel. Mereka semua bekerja sama dalam hal ini. Jadi semua yang kita lihat adalah mereka melaksanakan kebijakan AS dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu sebagai imbalan bagi diri mereka sendiri. Misalnya, Erdogan ingin membangun mini kekaisaran Ottomannya, dan baginya itu baik-baik saja. Ia ingin perlawanan dihancurkan. Israel berkembang, dan ia juga dapat memperluas pengaruhnya di sebagian wilayah Suriah, Irak, dan Kaukasus. Parts of Syria, Iraq, the Caucasus, Qatar, it will do anything
that the United States wants. Qatar, seperti yang kamu tahu, akan melakukan apapun yang diinginkan Amerika Serikat agar rezimnya tetap berkuasa. Al-Udeid. Seperti yang pernah dikatakan Tucker Carlson, tujuan utama pangkalan Al-Udeid di Qatar sejak awal adalah untuk melindungi Israel. Semua serangan terhadap kelompok perlawanan, termasuk pembunuhan Jenderal Soleimani, dilakukan dari Qatar. Dan tentu saja kita baru-baru ini melihat ketika Trump terbang melewati Qatar, Emir dan Perdana Menterinya berlari menuju pesawat dan masuk ke dalamnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Nero, seorang pemimpin dunia, masuk ke dalam pesawat, sementara tamunya keluar dari pesawat untuk menemuinya. Inilah tipe pemimpin yang kita hadapi di kawasan ini. Jadi hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Nothing is surprising. I don't think you or I or others. Saya tidak berpikir kamu, saya, atau siapapun terkejut bahwa Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi ini. Karena tidak satu pun dari pemerintahan tersebut melakukan apapun selama 2 tahun 2 bulan terakhir. Tidak satu pun. Apakah mereka memutuskan hubungan bisnis? Apakah mereka memutuskan hubungan diplomatik? Apakah mereka berhenti mengekspor minyak? Apakah mereka berhenti mengimpor gas? Tidak. Tidak ada yang melakukan apapun. Mereka semua membantu rezim Israel dalam genosida. Beberapa di antaranya berpura-pura menjadi pendukung Palestina, seperti Qatar dan Turki, tetapi pada kenyataannya mereka mengikuti kebijakan AS. Jadi saya tidak terkejut dengan apapun yang saya lihat. Saya pikir kita akan melihat kelanjutan perang. Dan baru kemarin Israel membunuh hampir 30 orang di Gaza. Dalam Associated Press, menurut Eugene Bergentata, within Batarak, the system mattered. So they can just massacre people every day. Since Twitter doesn't allow me, since Twitter refuses. Karena Twitter menolak untuk mengonfirmasi usia saya mengunggah beberapa rekaman pembantaian itu di akun Telegram kecil saya, agar orang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Mereka membunuh anak-anak setiap hari, tapi hal itu bahkan sudah tidak diberitakan lagi. Sebenarnya selama 2 tahun terakhir atau lebih, media arus utama pun hampir tidak pernah memberitakannya. Dan sekarang, ini bukan gencatan senjata. Kamu juga menyebut Lebanon, mereka membunuh orang di Lebanon setiap hari. Dan hanya 2 atau 3 tahun lalu mereka juga membantai orang-orang di kamp pengungsi Palestina di Lebanon. Jadi, apakah kamu melihat maksud saya kamu orang Eropa, apakah kamu melihat ada kecaman dari Uni Eropa terhadap pembantaian yang terjadi setiap hari ini? Do you see any condemnation coming from the EU on these daily massacres? Do you see any condemnation coming from the Apakah kamu melihat ada kecaman yang datang dari rezim Kanada yang disebut-sebut ramah terhadap hak asasi manusia, atau dari Australia atau Selandia Baru, apalagi dari Amerika Serikat? Tidak, tentu saja tidak. Dan semua ini tidak mengejutkan. Satu-satunya masalah yang dimiliki rezim Israel adalah bahwa dunia telah berubah. Kamu bisa melihatnya di Amerika Serikat. Orang-orang telah berbalik menentang rezim tersebut. Dan sekarang, semacam perang saudara di Amerika Serikat sedang berlangsung, dan hal itu sedang dimainkan seputar rezim Israel. Hanya dalam beberapa hari terakhir, ketegangan dan pengunduran diri dari Kongres, satu pengunduran diri Marjorie Taylor Greene, pengunduran dirinya menjadi berita besar. Mengapa dia dipaksa mundur? resignation is big news. Why is she forced out? It's obvious, because of Israel. There's no other reason. Itu sudah jelas karena Israel, tidak ada alasan lain. Tapi dia semakin populer. Tucker Carlson, kamu tahu. Candace Owens, kamu tahu semua orang itu. Pemirsa, kamu mengenal mereka lebih baik daripada aku. Kamu punya audiens yang sangat berpengetahuan. Ini tidak akan berakhir baik bagi rezim Israel. Dunia telah berbalik menentangnya, dan setiap hari mereka membunuh orang di Lebanon, tepi barat, dan Gaza. Hal itu hanya memperkuat keyakinan bahwa ini bukan rezim yang bisa damai. Mawag rezib sebesatom matki hukum dan perjanjian. It's not simmer but sitimer baik taslim ras. Dan fakta betum bain di keluarga. The fact that it massacres families. It just, over the last couple of days, it's been massacring families. Hanya saja, selama beberapa hari terakhir, rezim itu telah membantai keluarga-keluarga di Gaza. Ini tidak akan berakhir baik baginya. Jadi setiap kali orang merasa putus asa, saya selalu mengingatkan mereka tentang Aljazair, tentang revolusi Iran sendiri. Gerakan-gerakan perlawanan yang kita lihat di seluruh selatan global dan mayoritas global.
Mereka memakan waktu bertahun-tahun dan dalam beberapa kasus jutaan orang tewas. Namun pada akhirnya penindas harus menyerah. Dan saya kurang dari ketika orang ini mulai so sadar, meski media sosial semakin lebih stealth, dibeterse dan biasa terberat semakin mirip dengan media Soviet. Suara sedikit menyimbang, Nasrib rezim Israel. It's too late, and the Israeli regime, its fate is sealed. Yeah, I think the thought by many of the political leaders. Ya, saya pikir pandangan di antara banyak pemimpin politik, serta jurnalis, adalah bahwa lebih baik berpaling sebagai semacam kejahatan yang dianggap perlu, karena hal itu dipandang sebagai syarat untuk membentuk realitas baru di lapangan. Jadi hak asasi manusia harus dikesampingkan. Namun saya rasa, gagasan bahwa seseorang bisa memperkuat posisi baru seperti itu, jika kita abaikan semua kejahatan perang dan penderitaan manusia yang mengerikan, mungkin merupakan kesalahan perhitungan yang mendalam, karena hal ini sama sekali tidak akan membawa stabilitas. Dan gagasan bahwa Israel, bahkan dengan dukungan politik dari Barat, memiliki kendali atas eskalasi, saya pikir itu hanyalah ilusi. Ini agak mengingatkan saya pada Ukraina. Reminds me a bit about Ukraine. As long as we just continue to tell the same. Selama kita terus menceritakan kisah yang sama berulang kali dan menutup mata terhadap narasi yang konyol ini, entah bagaimana kita berpikir bahwa pada akhirnya kita akan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tapi seperti yang kamu katakan, bukan hanya Israel yang kehilangan dukungan di seluruh dunia, tetapi Barat juga. Maksudku, orang-orang bisa melihat gambar-gambar di media sosial. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat pembunuhan besar-besaran ini. Seperti yang kamu katakan, pengeboman di Lebanon setiap hari menewaskan warga sipil. Dan ketika mereka membaca koran atau menyalakan TV, tidak ada pembahasan nyata tentang hal itu. Tidak ada isu yang diangkat ketika mereka mendengarkan para politisi mereka. Tidak ada kecaman, seolah-olah hal itu tidak terjadi. Jadi bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu tidak bisa berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Satu-satunya kesimpulan yang bisa ambil, dakwah mereka memberi perlindungan politik, yang menurutku akan sangat mahal seiring berjalannya waktu. Oh, absolutely. And, it's interesting you say Oh, that. tentu saja. Dan menarik sekali kamu mengatakan itu. Baru kemarin seorang jurnalis Barat berbicara dengan saya dan saya berkata, kamu tahu rezim Israel sedang melakukan persis seperti yang kita bicarakan. Dan dia berkata, ya mereka bilang mereka menargetkan Hezbollah dan Hamas. Lalu saya berkata, ini gencatan senjata. Ini gencatan senjata. Mengapa kamu menggunakan logika seperti ini? Jika ada gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia, nevapothate actually between resolve brace mamuth, and tebal it to be mextim nembrudal to mizah killing shek. Mereka yang tidak senwalthong. Refineries. They will not. So when it comes in the West, they through. Jadi, ketika berbicara tentang Barat, melalui propaganda, mereka telah mendiskreditkan dan mendehumanisasi perlawanan di Palestina, perlawanan di Lebanon, dan setiap bentuk perlawanan terhadap Imperium AS sedemikian rupa sehingga pikiran para jurnalis ini terbentuk untuk menerima omong kosong apapun yang diberikan kepada mereka sebagai penjelasan logis atas tindakan rezim Israel. Mereka membantai perempuan dan anak-anak, rekamannya ada. Lalu mereka mengatakan itu ulah Hamas. Jadi orang-orang ini hanya mengulang bahwa itu Hamas atau Hizbullah, meskipun rekaman menunjukkan hal yang berbeda. Dan bagaimanapun juga, ini adalah gencatan senjata. Tidak penting siapapun itu. Tidak penting apakah itu komandan Hizbullah atau komandan pasukan perlawanan di suatu bagian wilayah. Ini adalah gencatan senjata. Tapi sekali lagi, hal itu tentu saja kembali pada pengecualian Barat, pengecualian Amerika, dan Eurocentrisme, di mana entah bagaimana orang Eropa dan Amerika melihat orang Israel sebagai bagian dari mereka sendiri. Dan itulah mengapa mereka juga sedang dihancurkan. Citra mereka telah hancur di seluruh dunia, karena mereka menanggung akibat dari apa yang dilakukan rezim tersebut. Namun bagaimanapun juga mereka dibebaskan dari kewajiban mereka. Jika Hezbollah menembakkan satu rudal saja ke Israel, akan terjadi kehebohan. Akan ada kecaman universal, universal versi Barat yang mereka sebut universal, karena bagi mereka, merekalah alam semesta.
Mereka adalah semua orang, setidaknya di kepala mereka sendiri. They're everyone, but at least in their own heads. But the point is that that's Tapi why intinya we don't adalah, work with the West. itulah sebabnya kita tidak bisa bekerja sama dengan Barat. It's just like what happens with Ini sama seperti yang terjadi dengan program nuklir. Jika Iran mematuhi komitmennya, tentu saja mereka harus mematuhi. Itu sudah jelas. Itu hal paling sedikit yang bisa mereka lakukan. Namun jika Barat tidak mematuhi komitmennya, mereka berkata, ya, Anda tahu, kami punya alasan untuk tidak mematuhi komitmen kami. Jadi Barat melanggar komitmennya, Iran sesuai dengan perjanjian berhenti mematuhi komitmennya, dan kemudian Iran yang dikutuk, bukan hanya oleh Barat, tapi juga oleh Badan Energi Atom Internasional yang dikendalikan oleh Barat. Begitulah cara harusnya. Hal yang sama terjadi di Ukraina. That's how it works. The same was true in Ukraine when they carried out, Ketika mereka melakukan kudeta, tidak ada seorang pun di Barat, tidak ada satupun media Barat yang berkata, ini adalah kudeta jahat dan pemerintahan yang tidak sah. Ketika mereka menandatangani perjanjian Minsk dan pihak Barat tidak mematuhinya, mereka tidak berkata, kalian tahu Rusia benar dan mereka berhak membalas atau menghentikan kerjasama. Tidak. Rusia harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi Barat tidak. Iran harus melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi Barat tidak. Koloni di Palestina tidak harus melakukan apapun, tidak harus mematuhi komitmennya. Tapi Lebanon, Palestina, Suriah, Iran, dan semua mestinya harus mematuhi komitmen mereka. Everyone else has to abide by their commitments. I commented on that previously as well. Saya juga pernah berkomentar tentang hal itu sebelumnya. Saya merasa aneh sekali bahwa ketika kita menyerang Lebanon, kita mengatakan itu karena Hamas ada di sana. Tapi, seperti yang kamu katakan, ada gencatan senjata. Jadi itu akan seperti Hamas mulai menyerang Tel Aviv, tapi berkata, ya kami hanya menyerang tentara IDF, jadi tidak apa-apa, ini masih gencatan senjata. Begitu kamu meminta orang untuk mengurai logika itu, biasanya mereka cukup kebingungan. Saya senang Anda menyinggung soal Iran, karena ketika Anda mendengarkan para politisi Israel, serta jurnalis atau komentator, Anda sering mendengar argumen ini, bahwa karena Hamas telah dilemahkan, Hizbullah telah dilemahkan, dan Suriah telah tersingkir dengan menggantikan Assad dengan Jolani, kini ada peluang besar. Artinya, Iran kini lebih terbuka, dan hal ini dipandang sebagai kesempatan bersejarah untuk menyingkirkan Iran juga. Sekali lagi, Iran dipandang sebagai pihak utama. Apakah Anda melihat semua perspektif ini membawa, tapi AS dan Israel semakin dekat ke perang dengan Iran? Nah, kamu tahu, itu poin yang sangat menarik, karena hal itu menunjukkan bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan program nuklir Iran. Jika program nuklir Iran sudah dihancurkan menurut Trump, lalu apa masalahnya sekarang? Apa tujuan mengancam Iran dengan perang lagi? Tapi tidak, saya tidak berpikir Amerika Serikat dan rezim Israel, narasi yang mereka sampaikan, dengan sukor debat in de uling. Kemudian demikian mereka masuk as. Setelah small, mereka kembali ke lady sieve stelling, dan di Gaza perspiu. But Gaza is still armed. The resistance is still there. In Lebanon, it's Perlawanan itu masih ada. Di Lebanon, mereka bilang perlawanan sudah dikalahkan, tapi kenyataannya masih bertahan. Memang benar, di Suriah orang Israel mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak diragukan lagi. Namun ini adalah sesuatu yang sudah lama kita bahas. Harga yang harus dibayar oleh rezim Israel dan para kolaboratornya, Erdogan dan Biden, di Suriah, dan juga pihak lain yang terlibat di sana, sangat tinggi. Kekacauan di Suriah sangat mahal bagi mereka. De vestir jelas menembakkan diswakatan lintkemin tumuf puliri. Vesemnikael estel oror bikdal, idun kolm de membaragmin way negara iton itorin kisneri. That hell is so breaks you for the before. parts of the country for themselves, but it's costly for them. The Iranians and the Russians were paying a lot of money to keep Syria afloat. Orang Iran dan Rusia dulu mengeluarkan banyak uang untuk menjaga Suriah tetap bertahan. Syria is so broken. Sekarang mereka tidak lagi membayar uang itu.
Dan karena Suriah begitu hancur, kondisinya sekarang jauh lebih buruk dibandingkan saat di bawah Assad, bahkan ketika terkena sanksi paling berat dari Barat. Dikatakan bahwa saat ini orang bisa mendapatkan barang dari Irak ke Lebanon dengan lebih mudah daripada ketika di bawah pemerintahan Assad. Karena dulu ada pembatasan, militer lebih kuat, dan perbatasan lebih aman. Sekarang, jika ada orang di Lebanon yang membutuhkan sesuatu, barang itu bisa masuk dengan biaya lebih rendah dan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Inilah kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi itu tidak serta-merta menjadi keuntungan besar. Lalu di Yaman, mereka belum menang di Yaman. Perlawanan di Gaza ada. Ia ada di Lebanon, ia ada di Yaman. Di Suriah, itu adalah lubang hitam besar yang mahal. Dan mereka yang mendukung atau tertipu untuk mendukung apa yang disebut revolusi yang diberkati di Suriah, banyak di antara mereka telah tersadar pada kenyataan bahwa sejak awal itu adalah proyek Amerika. Mereka melihat Aisyah dan kepala Centcom bermain bola basket, atau Aisyah dan mantan komandan Petraeus sedang bermesraan diberi parfum oleh Trump di Gedung Putih. Given perfume by Trump in the White House, I think the illusion has been. Saya pikir ilusi itu sudah hancur, kecuali bagi orang-orang yang paling sektarian dan fanatik sektarian yang didanai oleh Qatar atau oleh Erdogan. Semua orang lainnya telah melihat kenyataannya. Dan kemudian dalam kasus Iran, tujuan utama menyerang Iran selama perang 12 hari oleh Amerika dan rezim Israel adalah untuk menggulingkan Iran, karena itu adalah argumen yang mereka buat saat itu. Bahwa Iran lemah, perlawanan telah runtuh, dan sekarang kita bisa menjatuhkannya. Tujuannya adalah untuk melakukan perubahan rezim. Nah, bagaimana hasilnya? Saat ini, Iran jauh lebih percaya diri karena telah mengalami perang. Dan mereka melihat bahwa meskipun diserang secara besar-besaran, mereka tetap berhasil bertahan. Jadi rakyat Iran biasa kini lebih percaya diri terhadap perang dibanding sebelumnya. Selain itu, hubungan Iran dengan Rusia dan Tiongkok juga telah berkembang sejak perang tersebut. Tiongkok dan Rusia semakin mendekat ke Iran karena mereka khawatir, sama seperti Iran juga khawatir, tentang perluasan NATO ke arah timur. Iran mendukung Rusia. Rusia khawatir dengan apa yang terjadi di Asia Barat. Tiongkok juga khawatir dengan apa yang terjadi di Asia Barat. Dan salah satu hal bodoh yang dilakukan oleh Eropa yang justru memperkuat hubungan Iran, Rusia, dan Tiongkok adalah ketika mereka mencoba menerapkan mekanisme snapback. Itu adalah alat yang mereka miliki, senjata yang mereka gunakan terhadap rakyat Iran biasa. Dengan mencoba membuat mereka merasa bahwa jika mekanisme itu digunakan, ekonomi mereka akan runtuh. Mereka menggunakannya, dan tidak ada yang terjadi. Jadi mereka tidak lagi memiliki pengaruh. Dan hal itu membuat rakyat Iran marah karena mereka melihat bahwa pemerintah Iran sedang bernegosiasi dengan Amerika, sementara Amerika bersekongkol untuk menyerangnya. Orang-orang Iran mencapai kesepakatan dengan IAEA, bahkan setelah Iran dibom di Kairo. Namun orang-orang Eropa dan Amerika berbohong dan tetap melanjutkannya. Mereka mencoba menggunakan mekanisme pemulihan sanksi. Tentu saja, Rusia dan Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima kebangkitan kembali resolusi Dewan Keamanan PBB manapun, dan hal itu menambah kesalahan pihak Eropa. Namun, hal ini justru menciptakan dorongan lebih lanjut di Iran untuk memperkuat hubungannya dengan Rusia dan Tiongkok. Jadi bagaimanapun juga, mereka bisa saja mengatakan bahwa Iran lemah dan mencoba menyerangnya lagi. Tetapi Iran menang pada putaran pertama, dan kini jauh lebih siap dibanding sebelumnya. Dan situasi bagi rezim Israel tidak menjadi lebih baik, karena kebencian global terus meningkat. Peristiwa di Amerika Serikat merupakan tanda dari hal itu. In the United States are a sign of that. Well, first, I think we're midway past. Saya rasa kita sudah jauh melewati tahap berpura-pura bahwa konflik dengan Iran terutama berkaitan dengan program senjata nuklir. Jika memang benar soal senjata nuklir, seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya, seharusnya bisa dicapai sebuah kesepakatan. Namun cukup mengungkapkan bahwa ada desakan untuk menambahkan syarat-syarat lain, memasukkannya dengan pembatasan terhadap rudal balistik, kerjasama dengan sekutu regional,
dan bahkan pembatasan terhadap program energi nuklir sipil. Banyak dari hal itu tampak seperti upaya memaksa Iran untuk menyerah secara ekonomi dan militer. Jadi, menurut saya, argumen itu kini menjadi cukup lemah. Saya senang Anda menyinggung soal sanksi snapback, karena saya memang ingin menanyakan hal itu. 3 negara Uni Eropa, Prancis, Inggris, dan Jerman, telah memberlakukan kembali sanksi-sanksi tersebut. Maaf, itu Eropa, bukan Uni Eropa. Tapi sekali lagi, hasilnya tidak sesuai harapan. Seperti yang Anda katakan, Tiongkok dan Rusia menolaknya. Iran tidak datang merangkak ke Eropa untuk mencoba mencari solusi baru. Sebaliknya, sekarang kita melihat bahwa 3 negara Eropa, Prancis, Inggris, dan Jerman, beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa mereka ingin menghidupkan kembali jalur diplomatik dengan Iran. Mereka tidak menyebutkan sanksi snapback atau apakah mereka akan melakukan sesuatu terkait hal itu. Tapi menurut Anda, bagaimana Iran akan bereaksi terhadap hal ini? Karena sebelumnya kita sudah berbicara, dan seperti yang Anda katakan saat itu, inilah sebenarnya pengaruh utama yang dimiliki Eropa terhadap Iran. Namun, apakah Anda melihat ada cara bagi Eropa untuk kembali memainkan peran diplomatik seperti itu dengan Iran? Tidak juga. Saya pikir era itu sudah berakhir. Orang-orang Eropa sebenarnya memiliki kesempatan yang baik untuk memiliki pengaruh khusus di Iran dengan bernegosiasi dengan Iran dan menggunakan isu nuklir sebagai jembatan antara Iran dan Amerika Serikat. Namun selama bertahun-tahun, mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak lebih dari sekadar perpanjangan tangan. Mereka hanya menjalankan perintah Washington. Ketika Iran menandatangani kesepakatan di Kairo beberapa minggu lalu dengan Badan Energi Atom Internasional, pihak Eropa berjanji bahwa jika Iran menandatangani, mereka akan mendorong prosesnya dan menemukan solusi. Iran tahu mereka tidak akan melakukannya. Mereka tahu Amerika tidak akan mengizinkannya. They knew that the Americans would not allow this, but they signed it anyway, just to show that we're the... Tapi mereka tetap menandatanganinya, hanya untuk menunjukkan bahwa Iran memiliki itikat baik dan bahwa orang Eropa tidak jujur. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Orang Eropa, para pemimpinnya, tidak tulus, juga tidak mampu. Jadi mengapa Iran harus bernegosiasi dengan Eropa ketika mereka tidak memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan di Barat? Segalanya berasal dari Washington, sama seperti dengan Ukraina, sama seperti dengan hal-hal lainnya. Orituals to make it taik, mereka kira minksama mereka sampai Washington, dan duduk di Sanjrol Gerbisar. Naik David Stium dari Arab Pergruk. Encourage him to smile at them for a moment or two. That's a sign that Europe's... Itu adalah tanda bahwa peran Eropa dalam politik global secara relatif telah berakhir. Dan orang-orang Iran tidak akan mempercayai mereka lagi setelah apa yang telah mereka lakukan. Jadi saya pikir saat ini prioritas bagi Iran adalah memperkuat hubungannya dengan negara-negara di mayoritas global. Negara-negara BRICS, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai, serta Rusia dan Tiongkok, tentu saja. Ini tidak berarti Iran tidak akan berbicara dengan pihak Eropa, dan juga tak berarti Iran tegar bersedia dengan memberikan masa depan. These members penunjuk bahwa mereka orang Iran pochen tertipu oleh Barat, dan mereka juga hintas in the bas board. And they're not going to be intimidated by the West either. If the West wants a different sort of relationship with Iran, jika Barat menginginkan hubungan yang berbeda dengan Iran, mereka harus secara mendasar mengubah cara mereka bertindak. Dan saya pikir ini adalah masalah global bagi Barat saat ini. Cara mereka memperlakukan India, Brasil, dan Amerika Latin. Mereka meledakkan kapal di Karibia, membunuh orang tak bersalah yang bahkan tidak kita kenal. Jelas bahwa tidak satu pun dari kapal-kapal itu ditujukan ke Amerika Serikat. Tetapi mereka tetap membunuh orang sekarang, dan mereka mengancam negara demi negara. Nigeria hari ini, Afrika Selatan besok. Semuanya sangat-sangat aneh. Kita hidup di masa sangat aneh. Tapi ini bukan hanya tentang Iran. Ini adalah hal yang kini dihadapi seluruh dunia dengan Amerika Serikat. Well,
as a European, that's Ya, jadi Eropa, that's one of my itulah salah satu hal yang paling membuat saya frustrasi terhadap para pemimpin Eropa. Kegagalan mereka untuk menyesuaikan diri dengan realitas, dengan dunia sebagaimana adanya sekarang. Hal itu membuat benua kita semakin tidak aman, kurang sejahtera, dan juga semakin tidak relevan. Yang saya maksud dengan tidak menyesuaikan diri dengan realitas adalah bahwa banyak perilaku semacam ini mungkin berhasil pada tahun 1990-an. Ketika Uni Barat Ceres politik tuh pertama-tama lebih bersatu, tetapi juga jadi satu-satunya kekuatan yang domin. Itu berarti negara manapun yang kita tekan harus menyesuaikan atau menerima semua bahwa mereka akan dilemahkan hingga disitit relevan. or except being weakened into irrelevance. But in the multipolar world, Namun, dalam dunia multipolar, permainannya sangat berbeda. Ada pemain lain. Dan ketika negara-negara terlibat dalam bentuk pemaksaan seperti ini, kita justru berakhir dengan mengisolasi diri sendiri. Seperti yang Anda katakan, bagi saya, inilah yang terjadi dengan Rusia, tetapi juga dengan apa yang terjadi di Afrika dan Amerika Latin, dan juga dengan Iran. Gagasan bahwa jika kita hanya menumpuk cukup banyak sanksi, alih-alih memicu reaksi keras, mereka memperangkat kembali dan menjadi apapun yang telah bertiminggan. Sekali lagi, semua yang disekir di seterahan nivou ini tuh satu kantor pusat. Dan seperti yang ditunjukkan, Iran kini justru semakin dekat dengan Asia. now is getting closer with China and Russia instead. But on that note, though, just my last question was. Namun, terkait hal itu, pertanyaan terakhir saya adalah, dalam konteks geopolitik Iran, bagaimana Iran memandang kedekatan hubungan dengan Tiongkok dan Rusia tanpa mempertaruhkan otonomi strategisnya? Karena Iran memiliki tradisi untuk berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Dan sekali lagi, saya tidak akan menggunakan kata keras kepala, karena saya sangat mendukung pendekatan ini, bahwa seseorang sebaiknya menghindari ketergantungan berlebihan pada negara asing manapun, bahkan jika mereka cukup bersahabat, seperti Tiongkok dan Rusia terhadap Iran. Tetapi, bagaimana pembangunan konstelasi multipolar baru ini sejalan dengan prioritas Iran untuk tidak melemahkan otonomi strategisnya sendiri? Priority of not undermining its own strategic autonomy. Well, I think it's partly the culture. Saya pikir sebagian penyebabnya adalah budaya politik yang muncul setelah revolusi, yang mencegah Iran melepaskan sebagian kedaulatannya. Konstitusinya sendiri misalnya tidak mengizinkan pemerintah asing memiliki pangkalan di negara itu. Iran adalah negara yang sangat independen. Bahkan ketika, seperti yang Anda sebutkan, Barat adalah satu-satunya kekuatan besar saat itu, Iran tetap menentang. Yunita respect dan Iran estitidi belis beberskende poros favoriten. Inte aligariti trudet rupneng. Spadichin lagi focus. Dimriski si mampolk negarator. Yet they failed to undermine the country. So that just shows how independent minded. Hal itu menunjukkan betapa mandiri dan dalam arti positif betapa keras kepala para politisi Iran dapat bersikap dalam menghadapi penindasan, hegemoni, dan upaya dominasi dari Barat. Hubungan yang semakin baik antara Iran dengan Rusia dan Tiongkok berada dalam kerangka tersebut. Iran tidak sedang mencari semacam perlindungan dari Tiongkok atau Rusia. Iran mampu membela dirinya sendiri, tetapi ingin menjalin kerjasama erat dengan semua negara sahabat, selama sedalam 12 tahun bertahan. Selesai hal yang diwarikan oleh Amerika, memberikan subsidi plus baik dan lebih erat dengan negara-negara non-Barat melalui sikap permusuhan mereka. Non-Western countries through their antagonism. Otherwise, even though the world economy is changing. Kalau tidak, meskipun ekonomi dunia sedang berubah dan bergeser, terutama ke arah Asia yang sedang bangkit, Iran secara tradisional sangat berfokus pada Barat dalam hal pendidikan dan bisnis. Jadi Barat, dengan menyerang Iran, mengalahkan Iran, menghukum Iran, merugikan Iran, dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, sebenarnya telah mendorong Iran untuk menjajaki peluang-peluang baru ini. Jika bukan karena Barat, mungkin nggak mau security steward terhadap peluang yang ada di Tiongkok. Itu menurut cerita yang menarik. Jadi, meskipun nggak mau sedih, musuh, disaki, dan hema berptek bertempat, peluang is going to scare book up rate. Towards the future, thanks to the West.
Iran's, but in addition to that, Iran's position is today much stronger. Namun selain itu, posisi Iran saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Because the Russians know Rusia dan Tiongkok juga membutuhkan Iran. Karena Rusia tahu bahwa Iran yang lemah berbahaya bagi Rusia. weak Iran. Dan Tiongkok tahu bahwa Iran yang lemah berbahaya bagi Tiongkok. See how the Mereka melihat bagaimana Amerika Serikat berperang di berbagai front yang berbeda, dan bahwa jika negara itu meraih keberhasilan di satu tempat, ia akan menjadi lebih agresif di front lainnya. so Jadi mereka membutuhkan Iran. Sehingga pwedeni kukorji pisol Iran. Denidaton, internal Iran mental Glenn bersirpati dotunal. in many ways Iran itu dipercaya didir genis miler. 2 years ago. Iran is more confident militarily. Iran soft Kekuatan lunak Iran jauh lebih besar daripada sebelumnya. Iran 2 atau 3 tahun lalu, semua orang, atau setidaknya semua media, berbicara menentang Iran. speaking out against Iran digambarkan sebagai negara paling jahat di planet ini menurut media barat. according to Western Baru belakangan ini Rusia mulai mendapatkan pijakan dan menjadi pesaing dalam hal kejahatan itu. Namun sekarang di seluruh dunia, orang melihat rezim Israel sebagai pihak yang jahat. Mereka melihat Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, Praia-Brista, sebagai pihak yang bersekongkol di genosida. Dan Iran adalah satu-satunya orang kekuatan yang berdiri membelai Brexit Palestina di Gaza. Gaya berbalik. in Gaza. So the tables have turned, and this does not bode well for the Israeli regime or for the United States. Dan ini bukan pertanda baik bagi rezim Israel maupun bagi Amerika Serikat. Namun kabar baiknya adalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dunia telah terbangun. Orang-orang di seluruh Eropa telah terbangun. Orang-orang di seluruh Amerika Serikat telah terbangun. Tidak sepenuhnya. Masih ada beberapa yang tertidur. Salah satu hal yang sangat menarik, Glenn, saya yakin kamu melihat rekaman mantan penulis pidato Obama dan Clinton itu yang membuat pernyataan sangat menyeramkan di 2 pertemuan berbeda, di mana dalam salah satu kesempatan dia berkata, kamu tahu anak-anak kita, maksudnya orang Yahudi, saya pikir dia berkata, argumen saya sebagai sesuatu yang mengerikan atau semacam itu. My arguments as grotesque, or something like that, because they see it through a wall of dead children. Karena mereka melihatnya melalui tembok anak-anak yang tewas, sesuatu seperti itu. Jews. Aku agak mencampur beberapa hal berbeda yang dia katakan. Anak-anak Yahudi muda yang bersekolah di sekolah Yahudi, yang dikendalikan oleh kaum Zionis, mulai berbalik menentang mereka, menentang orang tua mereka sendiri, menentang sekolah, menentang narasi tersebut. Dan itu menunjukkan, yang paling penting, bahwa Zionisme bukanlah Yudaisme. Itu menunjukkan bagaimana orang Yahudi sama menentangnya terhadap genosida seperti kita semua. Orang Yahudi yang berintegritas semakin banyak jumlah terberi perlawanan, terutama di kalangan anak muda Yahudi. Dan semua ini tidak membawa kabar baik bagi Zionisme atau kaum neokonservatif. For Zionism or for the neocons. Yeah, this is Sarah Hurwitz. She made a point. Ya, ini Sarah Hurwitz. Dia menyampaikan bahwa ketika ia membuat argumen pro-Israel, ia harus melakukannya melalui tembok anak-anak yang tewas. Dan menurut saya, solusinya adalah membatasi atau melarang penggunaan ponsel pintar di sekolah-sekolah Yahudi, agar para siswa tidak terlalu terpapar pada kengerian tersebut. Karena hal itu bisa memengaruhi pandangan mereka terhadap dunia, dan melemahkan dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Jadi, seperti yang sudah Anda tunjukkan sebelumnya, kemerosotan citra dan dukungan ini tampak dengan cara yang sangat kritis. Sekarang ini sudah menjadi masalah nyata. Dan gagasan tentang kekuatan lunak, bahwa hanya kekuatan keras yang penting, saya kira, menarik untuk diperhatikan. Bagaimanapun, saya sudah cukup banyak mengambil waktu Anda di minggu pagi ini. Jadi terbuka waktu dah. Upon Sor Madigan Glenn, terima kasih statement you Tang Grace.